Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulismi Prasari, NIM 430401982. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang filsafat manusia. Materi yang pertama yaitu jati diri, hakikat, dan potensi manusia. Watak sendiri merupakan struktur batin yang tampak pada kelakuan dan perbuatannya yang tertentu dan tetap. Fitrah yaitu potensi yang diberikan oleh Allah dan bersifat dinamis, responsif terhadap lingkungan, dan berpengaruh terhadap pendidikan. Fitrah menurut para ahli psikologi terdapat tiga, yaitu jasadiyah, ruhaniyah, dan juga psikofisik. Menurut Plato, manusia memiliki tiga potensi. Yang pertama adalah nafsu, kemauan, dan berpikir. Orientasi nilai-nilai kemanusiaan ada dua. Yang pertama adalah perkembangan paradigma nilai-nilai kemanusiaan. Revolusi ini tidak dapat sekali terjadi, akan tetapi berkembang melalui personal maupun sosial. Yang kedua adalah basis dan kontekstualisasi nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Nilai yang bersifat universal hanya terjadi melalui mekanisme struktur-struktur kekuasaannya yang membuatnya menjadi tertentu dan operasional. Hubungan manusia dengan ketuhanan. Manusia memang membutuhkan kepercayaan kepada hal-hal gaib. Berikut adalah perkembangan kepercayaan kepada yang gaib. Yang pertama adalah dinamisme, yang kedua animisme, yang ketiga politeisme, yang keempat gnoisme, dan yang terakhir adalah monoisme. Menurut Plato, keteraturan dan keselarasan bagian-bagian baik dalam kelompok sosial maupun antara kekuasaan jiwa masing-masing orang sesuai porsi yang ia hasilkan. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang manusia dan etos kerja. Yang pertama adalah sejarah dan pandangan tokoh tentang etos kerja. Menurut John Locke bahwa pekerjaan menciptakan hak yang disebutnya sebagai hak alamiah. Menurut Adam Smith bahwa semua kebudayaan yang merupakan hasil dari pekerjaan. Menurut Karl Marx bahwa manusia yang sepenuhnya hanya bisa terjadi melalui pekerjaan. Pada abad 17 dan 18, Karl Marx, murid Hegel, berpendapat bahwa pekerjaan merupakan sarana manusia untuk menciptakan diri. Dengan bekerja, manusia akan mendapatkan sebuah pengakuan. Hakikat kerja sendiri merupakan wadah bagi manusia dalam membangun dirinya. Melalui tiga faktor yang dikemukakan oleh H. Arfon, dapat kita jadikan untuk menentukan apakah kegiatan itu termasuk kerja atau tidak. Yang pertama adalah keterlibatan dimensi subjek secara intensif. Yang kedua adalah hasil yang bermanfaat. Yang ketiga adalah mengeluarkan energi. Menurut Usman Peli tahun 1982 bahwa etos kerja itu merupakan sikap yang muncul dari kesadaran sendiri oleh sistem kebudayaan, bahwa etos kerja merupakan nilai budaya yang dapat membentuk etos kerja masing-masing individu. Kerja dalam pandangan Yunani dan abad pertengahan. Menurut Plato, tubuh merupakan penjara bagi jiwa manusia karena tidak bisa bebas. Plato menggunakan orang-orang yang dalam aktivitasnya menggunakan pikiran dan merendahkan orang-orang yang dalam aktivitasnya selalu mementingkan kebutuhan atau bekerja. Dan Aristoteles memandang bahwa aktivitas yang selalu berkaitan dengan tubuh itu lebih rendah dan berharga apabila menggunakan pikiran. Itu berarti bahwa esensi manusia berada pada intelijensinya. Kerja dalam pandangan reformasi dan industrialisasi. Pada masa reformasi, kerja dipandang sebagai rasa ungkapan memiliki kerajaan surga. Sedangkan pada masa industrialisasi, kerja tidak lagi sebagai kerangka religius, melainkan sebagai kerangka humanisme. Ini berjalan dengan seiringnya kesadaran manusia. Dimensi kerja ada tiga. Yang pertama adalah dimensi personal, yang kedua dimensi sosial, dan yang ketiga adalah dimensi etis. Dimensi personal bahwa pekerjaan itu merupakan hak bagi setiap manusia.
Yang kedua adalah dimensi sosial, bahwa pekerjaan ini dapat menjadikan hubungan antara umat manusia dari zaman ke zaman. Yang ketiga adalah dimensi etis, di mana terdapat 3 nilai etis yang dituntut dalam pekerjaan: nilai keadilan, nilai tanggung jawab, dan nilai kejujuran. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi jati diri, hakikat, dan potensi manusia, serta materi manusia dan etos kerja. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.